Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorotesa Indonesia. Di edisi hari ini Rabu 3 April 2024, dan perlu kami informasikan bahwa 3 bakal calon bupati atau Batalbub Kabupaten Pandeglang, yaitu Fitron Nur Ihsan dan Aap Aptadi, juga TB Asep Rafiuddin Arif, hadir dalam acara ngabuburit cacahan bersama Perkumpulan Urang Banten atau PUB di Kabupaten Pandeglang. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Ini sesi pertama, nanti ada sesi berikutnya kita undang lagi supaya kita tempat ini, cacahan ini menjadi tempat bertemunya gagasan, bertemunya ide-ide, tukar pikiran gagasan juga untuk tentunya untuk Pandeglang yang lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya. Pandeglang di antara kita yang hadir mungkin di sini ya, salah satunya Kak. Nah, mungkin lebih jenius ide-idenya. Maka bicara soal Pandeglang, kalau nanya ke saya salah. Kalau nanyanya ke Sekda, kalau ke Sekda camat, kepala dinas, Pandeglang sedang baik-baik saja. Kalau nanya ke saya, Pandeglang sedang sakit parah. dari media mungkin ya. Bang Kumis. Bukan seorang akademisi, mungkin mewakili rakyat yang jelata lah kami nih, lahir dari seorang nelayan. Mungkin tentang sejarah tadi sudah oleh Pak Rektor dan Pak Fitron juga tadi cukup menguasai. Sebenarnya yang masyarakat, kalau saya amati dari beberapa kami turun ke bawah, sederhana sekali. Saya sih pengen Pandeglang ini butuh pemimpin bukan hanya kata-kata yang datar, yang maaf ngomong dua tokoh ini itu secara teoris seorang politikus ya wajar seperti itu, tapi kami ya warga itu nggak seperti itu pengennya. Ini terlalu banyak omong gitu loh. Saya sih pengen action, sederhana sekali. Salah satu contoh deh, fakta yang sekarang sebentar lagi mungkin musim banjir di daerah Patia. Ini maaf, saya berani mengatakan semua, baik Dewan Kabupaten, Provinsi, Pusat, bahkan Jokowi pun berani saya kritik hari ini. Begitu kunjungan ke salah satu daerah banjir, peristiwa itu hanya selfie-selfie saja. Bawa mie, ya kan? Bawa minyak, dipoto, masuk media, saya hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu sudah hadir ya. Nah, kalau bupati, kalau gubernur pun sama, saya demi warga hadir. Saya sih pengennya bukan seperti itu loh. Habis kumpul, menengok kumpulan itu per dewan, udah tahu dewannya ada, bupatinya ada, gubernurnya ada. Obrolin tuh, lu kemarin ke sana lihat apa? Fakta di lapangan sampai hari ini Patia itu tidak ada yang memberikan solusi, hanya memberikan mie. Bukan itu, Mas. Nah, saya berharap kepada tokoh-tokoh muda ini ya, seperti itu. Butuh pemimpin lompatan yang kepemikiran datar. Ya. Kalau hanya ngikutin ya, dana dari pusat, Pak RT pun bisa jadi bupati. Murni sebagai pembina KSR PNI dan kita di MDMC ya, di Muhammadiyah Disaster Management Center. Banten ini kan utamanya adalah Pandeglang, laboratorium bencana, banjir, tanah longsor, tsunami, ada semua di sini. Ya, nah betul yang disampaikan Bang Kumis tadi. Selama ini tiap tahun ini di Patia banjir, kok nggak mikir dari hulunya gimana? Selalu hilir persiapan banjir, selama berapa tahun loh? 150 tahun. Pandeglang 150 tahun. Ya, berapa kali periode
Bupati, kok nggak mikir di hulunya ini bagaimana? Jadi saya memberikan apresiasi kepada PUB yang mencoba untuk menginisiasi sama datang Bapak Ibu. Nah, hari ini dengan cacahan ini, semoga kita bisa punya ruang untuk bisa bicara secara terus terang. Mengapa terus terang itu penting? Karena kadang kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami makna yang tersirat. Kalau kita tidak bisa berterus terang, kondisi apa sesungguhnya yang sedang kita alami hari ini, tidak bisa kita harus menunggu buku penafsir mimpi untuk bisa memanai kondisi apa yang sesungguhnya harus kita perbaiki, kondisi apa yang harus kita tingkatkan, kondisi apa yang harus kita majukan, kondisi apa yang harus kita rubah. Kita harus bisa terus terang, karena nggak bisa pakai kode-kode hari ini, takut salah. Rakyat butuh keterus-terangan, khawatir rakyat butuh buku penafsir kekuasaan. Nah, ini susah. Nah, cacahan ini menjadi sangat penting karena kita juga jangan-jangan salah menangkap gaya komunikasi pemimpin kita. Karena tidak ada pemimpin yang tidak ingin bekerja dan memuaskan rakyatnya. Nggak ada. Siapa saja pasti merasa lelah. Kalau kita tanya Pak Al-Mukhtabar hari ini, pasti dia merasa sudah capek ngurusin Banten. Kalau kita hari ini tanya Pak Camat juga sudah capek ngurusin Pandeglang. Kalau kita tanya Bu Irna sama Pak Tanto, pasti dia sudah merasa capek. Dan begitu banyak peran yang sudah dilakukan dan yang waktu yang sudah dikorbankan untuk membangun Pandeglang. Melalui cacahan inilah kita bisa mendengar apa yang dia keluhkan, apa yang mereka mimpikan di masa depan untuk diteruskan pada pemimpin-pemimpin berikutnya, siapapun itu. Tapi kalau tidak ada desiminasi, tidak ada wasiat kepemimpinan, saya sudah membangun ini, tapi saya merasa gagal di sini, tolong teruskan ini. Nanti yang akan terjadi adalah pemimpin berikutnya adalah seorang distraktor. Dia menganggap pemimpin sebelumnya gagal, maka dia hancurkan apa yang sudah dilakukan dengan apa yang dia pikirkan baru. Karena banyak sekali pemimpin hari ini yang baru saja merenung kepikiran sesuatu dijadikan program. Nggak sustainable. Kalau pemimpin yang akan pergi punya begitu banyak prestasi, tapi kemudian mimpi-mimpi di masa depan tidak dia bisa ceritakan kepada calon pemimpin yang akan datang, maka bisa jadi hadirnya pemimpin baru adalah distraktor. Mereka yang menganggap pemimpin sebelumnya tidak berguna, mereka yang menganggap pemimpin sebelumnya gagal, lalu kemudian dia bermimpi tentang sesuatu lalu dia lakukan. Tidak ada sustainability. Maka cacahan ini menjadi sesuatu hal yang secara pribadi saya harus apresiasi. Semoga ini nanti bisa menjadi serial berkelanjutan dengan berbagai macam tema. Karena transisi 8 bulan kurang ke depan ini akan menjadi sangat penting untuk bisa menceritakan apa yang diinginkan oleh warga, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang ingin dilakukan di masa depan, apa yang sudah baik harus diteruskan. Tidak boleh kita mewariskan satu tradisi saling menghancurkan antar generasi dan pemimpin di masa yang akan datang. Seburuk apapun kepemimpinan pasti dia punya hasil. Sebaik apapun kepemimpinan pasti dia punya kelemahan. Sehingga di masa depan ini kita mesti membuat sebuah tradisi saling bercerita, saling ngobrol, saling cacahan, sehingga pemimpinan itu bisa bermakna sustain, berkelanjutan. Karena kalau dipilih kemarin calonnya banyak, di pilkada pemilihan bupati itu kan nggak banyak-banyak amat, nggak akan lebih dari 5, mungkin bahkan nggak akan lebih dari 4. Tapi semoga saja head to head gitu kan. Siapa tahu ini satu pasangan ya. Support sama Bang Kumis lewat TV ya, gitu. Jadi walaupun kita yang hadir di sini terbatas, insya Allah yang nonton luar biasa. 45.000 subscriber. Gitu. Nah kita lanjut ke Ki Asep untuk bisa memberikan gambaran cacahan yang tadi, Mangga. Yang tadi nih. Baik para pengurus PB yang saya banggakan, para akademisi, alhamdulillah dari SIA, dari Bapak Ngajah, dari Stisip, dari Mata Anwar ya. Dari mana lagi? Bagus yang hadir. Dia Banten. Udah sih Banten pertama dipanggil. Ya, teman-teman media, terima kasih ya sudah hadir. Alhamdulillah berbarengan dengan kita di sini ngobrol bareng atau percacahan bareng. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, ini
Tadi betul yang soal Kevin bahwa ya hari ini itu lebih banyak yang ngobrol ataupun jajan. Dan kita juga yang melaksanakanlah moto POB. Jadi POB dan betul juga saya diminta sama teman juga untuk menjadi ketua POB. Yang kita berpikir bagaimana POB panel ini bisa hidup, bisa eksis, setidaknya bisa berkontribusi untuk daerahnya itu Pandeglang. Dan para sahabat-sahabat kita juga bagaimana meningkatkan nilai patriotisme juga itu bagian banyak baik yang adalah baik berdialog ya cacahan itu, sehingga adanya keterbukaan, ada yang masukan, adanya semangat juang itu ya diawali dari banyaknya obrolan, banyaknya diskusi. Dan harapannya ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk tadi menuju Pandeglang yang lebih baik itu diawali dari ya kita saling ngobrol, saling diskusi, saling cacah. Bukan berarti kita merendahkan satu sama lain atau bukan kalah menang begitu, tapi tadi dalam rangka kita mengumpulkan ide-ide mana yang kira-kira bisa dilaksanakan secara teknis, itu kita lakukan secara teknis. Karena Pandeglang yang kita anggap sebagai Pandeglang berkah ini begitu ya, apakah betul ini sudah berkah gitu Pandeglang ya? Kalau kita hanya membaca berkah itu hanya kepanjangan gitu ya, tapi sebenarnya ada sisi lain dari makna berkah itu. Beberapa hari lalu kita juga pernah diskusi dengan teman-teman Pandeglang, bahkan menolak kok kalau memang Pandeglang jadi gini berkahnya. Jawabannya macam apa ngerasa Pandeglang berkah bertakwa apa ya? Gitu saya bilang ya nggak apa-apa walaupun namanya berkah, tapi di situ ada sisi nilai yang perlu kita perjuangkan. Apa itu? Bahwa ini kita mengacu pada Imam Ghazali aja, karena beliau mengatakan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair. Makanya kenapa kita memasukkan namanya dalam sesi cacat telah menuju Pandeglang yang lebih baik, karena kita ingin mengembalikan kepada berkah itu, adanya ziyadatul khair, adanya menambah atau adanya tambahan kebaikan, ada sisi kebaikan yang perlu kita tambahkan dalam hal apapun itu. Tadi kita sudah menyatakan bahwa siapa pemimpin Pandeglang yang sudah memimpin Pandeglang ini pasti mereka sudah bekerja, pasti ada hasil yang mereka karyakan begitu ya. Nah, tugas kita lah bagaimana tadi itu menambahkan kebaikan itu, menambahkan keberkahan. Nah, kalau kita terus lebih dalam gitu ya, kita kenal bahwa Pandeglang ini adalah kota santri. Sebenarnya juga nggak kan main masalah pada ribut nih, Pak, jadi Pandeglang teh disebut kota santri apa kota wisata gitu. Sebenarnya nggak usah diributin. Kota santri itu kita jaga kota santri bagaimana supaya Pandeglang kota santri jadi khasnya, karena sudah dikenal di Central itu ya Pandeglang kota santri gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga nama kota santri. Adapun nanti ada kota wisata, ada kota industri, itu bagian daripada bonus saja. Gitu. Tapi yang perlu kita jaga adalah kota santri. Akhirnya saya berpikir juga, kalau kita memadukan tadi tentang keberkahan, tentang kota santri, ternyata ada satu kesatuan bahwa para pejuang-pejuang kita juga itu baik daripada santri. Dan kalau kita sangkutkan begitu ya, katakanlah ini bulan suci Ramadan. Bulan puasa Ramadan ini kan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Itu bukan semata-mata 2 Hijriahnya saja. Kalau kita flashback ke belakangnya, di situ ada 13 tahun Rasulullah membina di Mekah begitu ya. 13 tahun membina di Mekah, hijrah ke Madinah 2 tahun, ternyata disyariatkannya Ramadan. Jadi kalau di total 2 tahun sama 13 menjadi 15. Kita pikir ternyata 15 tahun ini ternyata usia balik. 15 tahun ini ternyata umat itu sudah bisa diberikan beban, bisa diberikan tanggung jawab. Berarti dahsyatnya Rasulullah bagaimana membina dari mulai 1 tahun sampai 13 tahun, ditambah 2 tahun jadi 15 tahun, sehingga memunculkanlah, melahirkanlah generasi yang emas. Kalau kita padukan dengan kota santri yang kita cintai ini, jadi kalau 15 tahun ini ibaratkan mungkin kelas 1 SMA kayak begitu ya. Tinggal Pandeglang ketika punya kebijakan khusus begitu, bisa berkolaborasi dengan provinsi. Sekolah-sekolah SMA di Penanggung ketika mau masuk ke SMA, maka dia harus wajib melampirkan katakanlah ijazah nyantri kayak begitu.
bisa nggak tuh nyantri gitu ya. Jadi ada ijazah, jadi pernah nyantri lah kira-kira. Ya. bukan akhir Ramadan doang, terus seminggu 2 minggu, tapi setidaknya setahun bisa nyantri. Kenapa? Ternyata ada nilai khusus, ada apa namanya? Ada hal yang pasti itu, ada nilai berkah itu bisa muncul di sana. Saya yakin juga itu nanti kota saat itu bisa terwujud di situ. Para pesantren mulai ramai begitu ya. Karena emang dulu kan kita pernah ada tuh kalau masuk SMP harus ada ijazah MBTA. Ya, walaupun tadi banyak juga mungkin ada oknum tertentu gitu ya, minta dibikinin ya bisa masuk. Tapi memang pengawasannya harus ketat. Kenapa yang kita masukkan tadi, katakanlah harus nyantri, selain tadi bahwa Pandeglang sebagai kota santri, begitu ya. Ternyata nilai keagamaan itu akan juga menghadirkan keseriusan dalam bekerja, begitu ya. Menghadirkan harapan dan keberkahan ketika bersungguh-sungguh dalam mengamalkan keagamaannya. Itulah nilai agama yang perlu hadir dalam setiap individu masyarakat supaya nilai kota saat ini tidak hilang. Bapak Ibu semua, jadi kalau kita mencari figur pemimpin Pandeglang ke depan, paling tidak mereka calon-calonnya harus memahami sejarah, minimal memahami bukan menguasai. Bagaimana sih figur pemimpin atau bupati Pandeglang sebelum pasca kemerdekaan? Kenal nggak kita yang namanya Pangeran Raden Arya Natadiningrat? Bagaimana melahirkan keturunan yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Salah satunya Profesor Hussein Jadiningrat yang menjadi figur tokoh internasional asal Indonesia, bahkan patungnya diabadikan di Leiden. Kami atas nama akademik tadi dikatakan oleh Bapak, memang kabupaten ini butuh SDM yang sangat luar biasa, yang mana kita melihat beberapa hari terakhir ini karena berkepentingan juga dengan SDM yang ada di Kabupaten Pandeglang, akhirnya bahkan tadi malam kita mantau di Kabupaten Pandeglang sendiri pun sampai terjadi kekerasan dengan bahkan sampai Bang Opi Kulis juga di beberapa ini saya lihat itu sangat live terus untuk kegiatan terus. Nah, ini hari ini baru saya ketemu langsung nih. Saya cuma lihat aja beberapa itu. Alhamdulillah. Kepingin kita bagaimana dari akademi bahwa kami selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa saya ibaratnya berasal dari Maluku, dari Ambon, ya. Bahkan teman-teman yang lain pun yang berasal dari Padang, yang mengajar di kampus, Pak. Nah, bahkan bukan orang Pandeglang aja yang ada di kampus TKP Semasur untuk menjadi dosen tetap. Tapi alhamdulillah ada dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Artinya apa? Ini menjadi panutan bagi adik-adik kita mahasiswa bagaimana untuk SDM itu perlu ditingkatkan. Karena memang betul apa yang tadi dikatakan oleh salah satu akademis bahwa SDM itu sangat penting sekali di manapun, terutama di Kabupaten Pandeglang. Harapan dari kami, insya Allah kami selalu memberikan yang terbaik atas nama akademik buat Kabupaten Pandeglang yang lebih baik. Mungkin sementara dari kami seperti itu, Pak. Terima kasih. Tentang Pandeglang di antara kita yang hadir mungkin di sini ya, salah satunya Kak. Nah, mungkin lebih jenius ide-idenya. Maka Kak harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PUB Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, sahabat, rekan-rekan hadirin yang saya banggakan. Bicara soal Pandeglang, kalau nanya ke saya salah. Kalau nanyanya ke Sekda, kalau ke Sekda, camat, kepala dinas, Pandeglang sedang baik-baik saja. Kalau nanya ke saya, Pandeglang sedang sakit parah. Saya tidak akan menyoroti apa yang terjadi di Pandeglang. Tapi sebetulnya kalau mau membangun sebuah negeri sederhana, banyak doktor, banyak profesor, banyak teori bagaimana membangun sebuah bangsa. Kata bahasa Sunda, ngahir dayeh olah negara. Kuncinya hanya 3. Orang Pandeglang ngelamun hayang maju, rakyatna, sirahna esianku ilmu, dadana esianku iman, betengna usianku kejo. Kalau ilmunya jalan,
iman tetap kehidupan sejahtera, insya Allah Pandeglang jadi Kabupaten Nubaldatun Toibatun Nurul. Sekarang kita lihat kebijakan arahan APBD Pandeglang dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sejauh mana kepedulian pemerintah Pandeglang terhadap pendidikan PAUD, TK, terus sekolah-sekolah swasta. Mereka tertatih-tatih dengan upaya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah kabupaten. Saudara Dada, kesian iman. Dulu saya ingat zaman Pak Suyaman, Pak Injen, Pak Yitno, di Kesra ada alokasi dana untuk pembinaan sarana keagamaan. Sekarang lihat di APBD, potret APBD nggak ada. Mana bantuan majelis taklim, madrasah, masjid, santunan anak yatim, kaum duafa, nggak ada. Artinya pemerintah Kabupaten Pandeglang ini sedang tidak baik-baik saja karena mereka tidak peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Sedangkan kata beliau nih, tahukah Anda siapa yang mendustakan agama? Salat tesah, naik haji tesah, zakat tesah, puasa tesah. Kalau menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Setuju? Nah, gitu. Orang ini kalau untuk isi perut Pak, harus ada sumber. Sumber kehidupan di Pandeglang hanya PNS, TNI, Polri, dan Jaksa. Aparat yudikasi. Di luar itu hanya petani dan nelayan. Petani, bantuan traktor dijual. Ya kan? Subsidi pupuk dijual. Iya, oleh oknum. Sementara rakyat tidak pernah menerima kebijakan itu. Jadi sekarang kata kuncinya kalau mau membangun Pandeglang, saya dengar beliau menjadi bupati nih. Jadi kalau mau bangun Pandeglang, berdatangan petani, nelayan panjang pantai Brunei Darussalam hanya 125 kilo. Tapi pantai di Pandeglang 267 kilo. Lebak 75 kilo. Serang 60 kilo. Banten 504 kilo panjang pantai. Thailand di Pattaya hanya 175 kilo. Bisa menjual pantat untuk kesejahteraan rakyat. Ada yang pernah ke Pattaya? Artinya, kenapa nelayan harus miskin? Sementara kondisi potensi laut di Pandeglang ada 3 jenis. Selatan Samudra Hindia, tengah Selat Sunda, utara Laut Jawa. Karakteristik ikannya beda kan? Selatan layu, Selat Sunda Laut Kembung, beda itu teri. Ini bisa diolah kan? Kenapa kita sekarang ini membeli teri dari Medan? Sementara teri sumur terbuang bubar. Ya artinya itulah. Kemudian banyak persoalan yang menyangkut nelayan Kak. Terutama pada saat nelayan panen, ikan dijual ke pasar ikan Jakarta. Tapi ketika dia paceklik, dia beli ikan dari ikan yang dia jual 3 bulan ke belakang. Dijual ke Jakarta, masuk cold storage, mesti paceklik, turun lagi. Kenapa? Kata kuncinya di setiap titik nelayan di Pandeglang harus ada cold storage, alat untuk mengawetkan ikan. Kalau ditanya Kepala Dinas Kelautan CNN, berapa titik nelayan di Pandeglang? Titik di Pandeglang ada 13 loh. Ya, dari sejak Pasauran, Carita, sampai Sumbo, sampai Taman Jaya, sampai ke perbatasan dengan Bintang. Ada 13 titik. 13 titik per 1 titik 2000 nelayan. 26.000 umat manusia harus dinafkahi. Terakhir, kalau petani diberdayakan, nelayan diberdayakan, ada yang tidak bisa jadi nelayan, tidak bisa jadi petani, tapi hanya bergaya-gaya. Namun, kepala kulit, kata kuncinya, Pandeglang harus berani membuka kawasan industri. Karena gini, 1 hektar tanah hanya menghidupi 1 keluarga. Kalau jadi lahan pertanian, tapi kalau jadi pabrik, 1 hektar tanah bisa menghidupi 10.000 keluarga. Karena mereka jadi buruh, jadi petani oke, nelayan jalan, buruh harus mulai dihidupkan. Tapi RUTR-nya harus ramah lingkungan. Kenapa? Sekarang
1 tahun ini banyak informasi orang digigit buaya. Kenapa digigit buaya? Dari Muara Cisii, Muara Sumur, Muara Benua, Muara Ciliman, Muara Cibungur. Kenapa? Karena pinggir pantai sekarang mangrove sudah habis oleh kapal udang. Mereka biasa ngumpet di mangrove, tiba-tiba diberi izin oleh Pemda karena urusan cien jadi tambak udang. Mereka tidak ada tempat berinian. Wajar dari Muara Ujung Jaya masuk ke Taman Jaya. Sekarang banyak buaya berkeliaran. Kata Abdul Somad, binatang yang paling setia terhadap istri adalah buaya. Makanya orang Jakarta kalau kawin pakai roti buaya, selamat tidak jadi buaya darat. Barangkali itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak. Ini yang digulirkan untuk pertama kali. Baik ya, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini POP bisa menyelenggarakan cacahan. Ini ide dari teman-teman pengurus untuk menghadirkan tokoh-tokoh Pandeglang dalam rangka menggali ide gagasan dan juga dari berbagai tokoh serta media kita hadirkan supaya ide dari gagasan ini bisa saling tukar pikiran supaya untuk menghasilkan pandangan kita ke depan. Ya, jadi harapannya dengan cacahan ini ada ide yang bisa kita sepakati untuk perbaikan ke depan Pandeglang. Tapi apa yang dihadirkan sendiri narsumnya bukan sembarangan nih. Calon bupati nih. Ini sengaja atau gimana? Iya, memang kan sudah muncul ya di permukaan tokoh-tokoh yang ingin berkontestasi di pilkada ke depan, dan teman-teman berinisiatif untuk mengundang mereka. Dan ketika hari ini tidak hadir, insya Allah kita ada sesi berikutnya yang kita akan hadirkan, mudah mereka berkenan untuk di waktu yang lain. Termasuk ketua sendiri nih gimana nih? Gimana? Termasuk ketua sendiri ini udah sejauh mana keseriusannya atau? Iya, kita selama masyarakat, selama pengurus ataupun jika partai turun, kita akan mengikuti arahan partai. Pasti kehadiran kita di sini di cacahan ini juga tadi kita ingin mengajak masyarakat, tokoh serta akademisi untuk memikirkan Pandeglang bisa lebih baik ke depannya. Kalau rencana sendiri niat di Pandeglang 1 atau 2? Ya nanti itu kita lihat rekomendasi partai saja, mau 1 mau 2, yang penting untuk kebaikan Pandeglang yang kita akan pakai itu. Mungkin kalau dari Bang Gumus ini, dari opini publik ya, sementara ini nampaknya Akang ini kalau disandingkan dengan Citron itu menjadi suatu kekuatan yang nampaknya susah untuk dibendung dan bisa melawan rejim. Itu bagaimana, Pak? Iya, kan itu semua kita serahkan kepada publik, kepada masyarakat, termasuk juga kepada partai. Karena kita kan akan melihat nih 2 bulan ke depan secara popularitas, elektabilitas kita akan lihat juga seperti apa nanti para calon ini. Nanti dengan siapapun nanti berpasangan, apakah nanti akan muncul begitu menjadi calon, itu nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Kalau secara chemistry sendiri, ketua lebih kemana sih ini? Gimana? Secara chemistry sendiri? Dengan siapapun insya Allah kita berchemistry begitu. Semua. Kalau contohnya nih? Hah? Contohnya gimana? Enggak, saat ini kita fokus dulu aja. Kan kasih bertemu di DPRD begitu ya. Dan masih tetap DPRD kita fokus untuk bekerja. Dan berkaitan dengan pilkada kita akan lihat perkembangan di lapangan, termasuk dari survei ya, dari respon publik, termasuk dari respon partai. Tapi kalau pengamatan Bang Gomis di publik sekali lagi bahwa dengan Bang Fitron ini kayaknya lebih cocok itu, tapi entah 1-2-nya siapa? Itu Bang Gomis ya. Ya makanya. Terima kasih. Sip. Ya. Lebih fokusnya. Apalagi kan ada 5 kawasan industri juga di Pandeglang. Iya, yang perlu ditingkatkan menurut saya infrastruktur. Banyak sekali keluhan yang saya lihat di media sosial ini soal infrastruktur. Harus ada membangun Pandeglang ini, nggak bisa cuma jalan, lari aja nggak cukup, dia mesti lompat. Jadi birokrasi harus fokus membangun, jangan ada kesibukan lain selain fokus membangun. Ini menjadi sangat penting untuk, kalau nggak nanti birokrasi lelah. Kalau sudah lelah dia nggak fokus ngerjain hal yang lain. Kalau dari sisi kemajuan ada banyak kemajuan, tapi kekurangannya juga harus menjadi perhatian, terutama infrastruktur. Satu lagi, tadi Pak Jartan mengatakan Pandeglang lagi sakit parah. Kalau dari kacamata DPRD sendiri seperti apa? Pandangan seperti apa? Kalau saya melihat Pandeglang ini kelelahan aja, birokrasinya lelah. Jadi mesti fokus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan topoksinya, jangan dibikin lelah dengan urusan-urusan yang lain. Jadi belum sakit-sakit amat, masih terlalu lelah.
Tapi akibat dari lelah ini bisa sakit nanti. Ya, bisa sakit kalau terlalu lelah nanti bisa sakit. Ada tips Pak? Tipsnya agar tidak lelah apa sih? Fokus kepada pekerjaan. Ya, jangan ada pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Itu saja pesan kami karena butuh fokus yang kuat membangun Pandeglang ini. Dia nggak bisa lari biasa, dia mesti lompat. Apalagi kalau lelah nggak mungkin bisa lompat. Persiapan pilkada Pak, November 2024 Golkar bagaimana Pak persiapannya? Ya, saya sudah punya beban yang harus saya tunaikan. Saya harus bersosialisasi ke masyarakat. Habis Lebaran kita running. Insya Allah Golkar punya komitmen untuk memenangkan pilkada di tahun 2024 ini. Habis Lebaran kita lari, kita running. Hasil Rakernas Golkar sampai saat ini masih itu kan Pak atau berubah Pak? Soal penunjukan nama salah satunya Pak Fitron. Surat penugasan belum berubah sampai berubah Pak ya? Belum berubah. Dan itu jadi beban buat saya untuk bisa melaksanakan perintah partai untuk bersosialisasi dan memenangkan pilkada. Akan berkoalisi lagi Pak dengan dinasti. Oh, kita sekarang sedang menjajaki partai-partai. Sepertinya urusan koalisi belum selesai. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk melanjutkan ini tadi apa yang disampaikan oleh Bang Kumis tadi di forum. Ini Pandeglang kan butuh pemimpin yang hanya berlari pengukuran. Ini harus ada lompatan. Nah, mengukur ini warga mengukur sebuah keberhasilan itu dari infrastruktur. Nah, sementara selatan kita bukan rahasia umum lagi. Di media sosial jalan becek dan beberapa itu lainnya masih amburadul. Nah, langkah-langkah Pak Petro sendiri. Ya. Infrastruktur di Pandeglang itu udah bukan lagi supply. Infrastruktur di Pandeglang itu udah demand. Jadi kalau supply itu kayak jalan tol Serang Panimbang itu supply, belum penting tapi udah dibangun. Tapi kalau di Pandeglang ini udah butuh banget jalan banyak yang rusak sehingga terjadi mobilitas yang terhambat. Jadi prioritas. Jadi jalan itu prioritas. Siapapun pemimpin Pandeglang ke depan, fokus pembangunannya harus 75% pada infrastruktur. Kalau enggak Pandeglang ya gini-gini aja. Jadi infrastruktur itu sekarang udah bukan lagi supply tapi demand, kebutuhan. Untuk menjadi pilkada Pandeglang. Ya tadi habis Lebaran running. Ya. Kira-kira di wakil atau di posisi di mana? Pandeglang memerintahkan kepada kami di Pandeglang ini untuk Pandeglang 1.